Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fioni Sabrina Nisa dengan NIM 22097. Di sini saya akan menjelaskan kuliah tamu yang telah disampaikan oleh Bapak Siswanto Tanuatmojo selaku Manajer R&D PT Interpat. Yang pertama, pengembangan farmasi, di mana di sini dapat dilakukan pada obat baru maupun obat generik. Untuk obat baru sendiri dapat digunakan zat aktif yang baru atau dapat dikombinasikan dengan zat aktif yang lain. Dalam bentuk sediaan baru yang awalnya digunakan bentuk tablet, maka dikembangkan bentuk sediaan sirup. Untuk cara pelepasan yang baru, awalnya bentuk slow release menjadi immediate release. Untuk potensi baru, dapat dikembangkan dosis yang baru untuk indikasi yang berbeda. Pada satu obat yang sama, dilakukan pengembangan dosis yang berbeda dan untuk tujuan indikasi yang berbeda. Pada rute pemberian baru, yang awalnya per oral menjadi intravena. Untuk obat generik sendiri ini banyak digunakan di Indonesia, sedangkan untuk obat baru atau drug ini jarang digunakan di Indonesia atau tidak digunakan di Indonesia. Di mana obat generik ini obat yang meniru produk yang sudah ada dari inovator, atau dapat disebut juga sebagai produk itu. Di mana obat generik ini tidak membutuhkan biaya yang besar, sehingga banyak dipilih oleh orang Indonesia. Selanjutnya untuk skema proses obat pengembangan baru atau OPB. Awalnya kita harus menentukan dan menemukan senyawa aktif yang sesuai. Apabila telah menemukan bahan aktif atau senyawa aktif yang sesuai, maka dapat dilakukan sintesis senyawa dan uji preklinik, baik dilakukan secara in vitro maupun dilakukan secara in vivo. Selanjutnya dapat dibuat formula dan dilakukan uji klinik formula dengan menggunakan subjek manusia, di mana pada pembuatan formula sendiri harus dilakukan dengan sedemikian rupa untuk memenuhi persyaratan yang ada. Apabila untuk formula ini sudah fix untuk digunakan dalam proses produksi, maka selanjutnya dapat dilakukan pembuatan sediaan yang lebih besar, di mana dalam pembuatan sediaan ini harus menggunakan prinsip dari CPUB. Pada pembuatan sediaan yang telah selesai ini, selanjutnya akan dilakukan pemasaran dan post-marketing, di mana untuk post-marketing ini harus tetap dilakukan dan dilakukan pemantauan keamanan. Selanjutnya, jenis pengembangan obat. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama, new drug development. Yang kedua, ada improvised drug development. Dan yang ketiga, ada generic drug development. Di mana untuk new drug development sendiri ini memiliki resiko yang tinggi dan jarang dilakukan di Indonesia. Karena new drug ini membutuhkan modal dana yang besar dan membutuhkan waktu yang lama, yaitu berkisar antara 12 hingga 20 tahun. Tetapi meskipun memiliki resiko yang tinggi, tetapi new drug ini memiliki keuntungan yang sangat besar. Selanjutnya untuk improvised drug development sendiri ini memiliki tingkat resiko yang rendah hingga sedang. Di Indonesia sendiri ada yang melakukan walau jarang dilakukan. Pada improvised drug sendiri ini membutuhkan modal yang sedang, tidak sebesar new drug, dan membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 tahun, dan keuntungan yang diperoleh sedang. Yang ketiga ada generic drug development, di mana generic drug sendiri ini banyak dilakukan di Indonesia karena resiko yang rendah dan juga membutuhkan modal yang lebih sedikit. Hal ini karena tanpa dilakukan uji klinis, cukup dilakukan uji bioekuivalensi saja, di mana keuntungan yang diperoleh lebih sedikit dan waktu yang digunakan juga sebentar, yaitu berkisar antara 2 hingga 5 tahun saja. Selanjutnya, alur proyek pengembangan, di mana marketing dan business development ini akan melakukan evaluasi produk yang akan dikembangkan dengan melihat data pasar yang dibutuhkan. Selanjutnya,
Business Development dan Marketing ini akan menyampaikan kepada pihak R&D. Pihak R&D akan melihat kemungkinan fasilitas produksi industri ini. Apakah dapat memproduksi produk tersebut jika dilihat dari fasilitas industri yang tersedia. Apabila pihak R&D ini menyetujui, maka dapat dilanjutkan ke proses pengembangan, di mana pada proses pengembangan ini bertanggung jawab pada formulasi, di mana formulasi sendiri ini meliputi pencarian bahan baku yang sesuai dan mengembangkan proses, di mana pada pengembangan ini dilanjutkan kepada pengembangan metode analisis. Pengembangan metode analisis dapat dilihat dengan melihat acuan yang ada dalam buku acuan atau kompendial. Apabila tidak ada dalam buku acuan atau monografi manapun, dapat dilakukan pengembangan mandiri. Hal ini juga melakukan karakterisasi pemeriksaan terhadap hasil pengembangan formula. Jadi, pada masing-masing hasil formulasi ini akan diuji, dan mereka juga akan melakukan karakterisasi terhadap produk inovator sebagai pedoman atau patokan untuk ditiru. Untuk hasil analisis ini akan digabungkan menjadi satu hingga nanti akan dibuat dalam skala pilot atau produksi. Data-data ini selanjutnya akan diserahkan kepada pihak registrasi untuk diserahkan kepada pihak BPOM. Di mana untuk PT Interbat sendiri ini, bagian registrasi juga membawahi bagian desain kemasan. Desain kemasan akan memperlihatkan apa yang harus dicantumkan dan tertera dalam dus ataupun brosur yang sesuai dengan syarat BPOM. Selanjutnya, di sini ada bagian produksi dan juga bagian QC, di mana bagian Fordev ini akan mentransfer terkait pengembangan formulasi teknologi ke bagian produksi untuk nantinya dibuat batch komersial dari pengembangan tersebut. Hasil dari pengembangan metode analisis ini nantinya akan ditransfer ke bagian QC, dan bagian QC akan melakukan pengujian terhadap batch komersial yang dihasilkan oleh produksi. Selanjutnya, usulan atau suatu produk baru akan disampaikan oleh Yusdev, dan selanjutnya akan disampaikan oleh R&D yang akan melakukan persiapan dan pengembangan, di mana dokumen yang terkumpul akan diregistrasikan. Alur proyek pengembangan yang pertama, usulan. Pada usulan ini terdapat survei pasar atau forecasting. Dilihat kira-kira proyek mana yang diperlukan, kemudian disampaikan kepada bagian R&D, dan R&D ini akan mengevaluasi dengan melihat CPOB, fasilitas, dan peralatan yang tersedia. Apakah industri ini memenuhi dan memiliki fasilitas ini atau tidak? Jika tidak memiliki atau tidak mempunyai fasilitas yang lengkap, maka akan disampaikan kembali ke bagian Yusdev dan dilakukan pertimbangan untuk manufacturing. Selanjutnya, paten, di mana R&D akan mencari tahu kapan sebaiknya produk ini akan dilaunching, karena melihat masa paten yang masih berlaku atau tidak di bagian R&D ini akan mengecek apakah produk inovator ini masih memiliki izin produksi atau tidak. Apabila masih memiliki tanggal produksi ini, maka kita akan terkena pajak perusahaan paten, sehingga hal ini dapat diminimalisir dengan melihat produknya sudah berakhir atau tidak. Selanjutnya, untuk searching. Searching sendiri dapat dilakukan pengumpulan data harga dari beberapa supplier dan dilakukan penghitungan estimasi harga jual, di mana jika sudah diputuskan atau diberitahukan kepada Yusuf apakah sesuai harga atau tidak, jika sudah diperhitungkan nih harganya segitu. Selanjutnya untuk cakupan pengembangan. Yang pertama ada formula, di mana formula ini dapat dilakukan pengembangan formula baru. Untuk proses, pengembangan proses dan peningkatan skala dapat dilakukan skala pilot atau skala atas. Selanjutnya untuk analisis sendiri dapat mengembangkan metode analisis, baik kompendial maupun non-kompendial. Untuk kemasan, dapat memitigasi permasalahan yang terkait dengan stabilitas,
Caranya dengan memilih kemasan yang murah namun dapat menjaga mutu produk. Selanjutnya yang terakhir ada peningkatan skala, di mana di sini terbagi menjadi 3 skala. Yang pertama skala kecil, skala menengah, dan skala pilot atau produksi. Skala kecil dilakukan pengembangan dengan mencoba metode analisis tentatif atau belum divalidasi sepenuhnya dengan skala kecil. Selanjutnya dibentuk produk tiruan dengan meniru produk inovator dengan pola disolusi yang mirip dengan melakukan pengujian-pengujian formula dan dilihat mana yang memiliki disolusi yang mirip. Formula yang memiliki profil yang mirip ini akan dinaikkan ke skala berikutnya atau ke skala menengah. Untuk skala menengah sendiri ini dapat dilihat sedikit validasi proses dengan melakukan parameter proses, di mana bahan aktif merupakan marker untuk dapat dijadikan sebagai validasi pembersih. Untuk potensinya sendiri dapat dilihat apakah dapat dinaikkan ke skala selanjutnya atau tidak dengan memenuhi persyaratan metode formula, apakah metode formula ini sudah fix atau tidak. Apabila metode formula ini sudah fix, maka dapat dilanjutkan ke skala yang lebih besar, yaitu skala pilot atau produksi. Untuk skala pilot atau produksi ini merupakan transfer teknologi dengan mendiskusikan pada bagian produksi, uji waktu tunggu untuk setiap tahapnya bagaimana, meliputi cara penyimpanan, kemasan, berapa lama dapat disimpan, kondisi tertentu yang harus digunakan dan berguna apabila terjadi kerusakan mesin, di mana uji BE atau bioekivalen sendiri dapat digunakan 100.000 atau 1/10 dari batch produksi dan dilihat yang paling besar yang mana. Selanjutnya, studi praformulasi. Tujuan dari praformulasi sendiri yang pertama, praformulasi ini merupakan bagian penting yang menjadi dasar rasional sebelum melangkah ke tahap pengembangan produksi. Selanjutnya, tujuan dari studi praformulasi sendiri ini dapat digunakan sebagai dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan keberhasilan dan efisiensi formulasi produk. Selanjutnya ada karakteristik sifat obat, di mana dapat terbagi menjadi 3 sifat. Yang pertama sifat fisika, yang kedua ada sifat kimia, dan yang terakhir ada sifat biologi. Di mana untuk sifat fisika sendiri ini meliputi sifat alir. Sifat alir ini apakah bisa menggunakan metode proses cetak langsung atau perlu granulasi. Untuk disolusi, apakah mempengaruhi biostabilitas atau tidak. Selanjutnya ada keseragaman kandungan, stabilitas, di mana stabilitas ini berbanding terbalik apabila ukuran yang kecil dapat mempengaruhi efek samping dari stabilitas karena luas area yang kontak lebih besar. Untuk selanjutnya ada penampilan warna. Penampilan ini dapat dipengaruhi dari bahan aktif atau obat pewarnanya yang dilakukan mixing secara merata. Selanjutnya terdapat stabilitas, pemerian, polimorfisme, titik lebur, higroskopis, densitas, dan sifat alir. Untuk sifat kimia sendiri, ada struktur kimia dan gugus fungsi, pKa, koefisien partisi, isomer, stabilitas fase padat dalam larutan, dan pengotor. Untuk sifat biologi, ada BCS dan keamanan pada operator. Pada gambar di bawah kiri ini adalah existing, dan yang kanan ini adalah produk baru. Jika dilihat dari pemberiannya, produk yang baru ini, yang kanan ini berukuran lebih besar dan lebih kasar daripada gambar yang sebelah kiri. Di mana pada gambar selanjutnya ini dapat dilihat bahwa pengukuran menggunakan alat particle size analyzer ini yang baru berukuran besar, yang kanan ini berukuran besar daripada produk existing yang sebelah kiri, di mana penggunaan granulasi yang besar ini dengan jumlah bahan aktif yang besar perlu diperhatikan volume pelarut yang ditambahkan, karena ukuran partikel yang berbeda akan menyebabkan granul terlalu basah. Selanjutnya ada pengaruh ukuran partikel bahan aktif terhadap profil disolusi. Pada gambar kiri ini
Uji disolusi terbanding dengan menggunakan formula yang sama, tetapi terdapat perbedaan volume agar mencegah granul yang terlalu besar, di mana ukuran partikel yang besar ini dapat memberikan profil disolusi yang rendah. Hal ini tidak dapat digunakan sebagai produsen alternatif karena bahan aktifnya tidak cocok. Pada gambar sebelah kanan di bawah ini, kita misalkan choco chips adalah bahan aktif, di mana pada bahan aktif yang atas ini, choco chips yang atas ini berukuran lebih besar daripada yang bawah. Kita misalkan bahan aktif yang berukuran besar ini adalah perbandingan 1, sedangkan bahan aktif yang bawah ini 1:10 dari bahan aktif yang besar. Di mana untuk membuat produk satu cookies ini, kita membutuhkan beberapa bahan aktif yang sama banyak, tetapi ukurannya yang berbeda. Apabila kita kehilangan satu bahan aktif yang besar ini, maka kita akan kehilangan 10 bahan aktif yang kecil, sehingga diperlukan pertimbangan untuk menggunakan bahan aktif yang ukuran kecil. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses mixing. Apabila bahan aktif yang digunakan terlalu besar, maka akan mempersulit proses penyampuran, karena dapat dikhawatirkan sediaan tersebut tidak homogen. Selanjutnya, beberapa sifat fisika. Yang pertama ada titik lebur. Titik lebur kemurnian bahan. Dan juga proses pemilihan. Pemilihan proses ini, misalnya contohnya seperti ibuprofen yang memiliki titik lebur 70 derajat, di mana dibutuhkan kehati-hatian terhadap proses yang menimbulkan panas. Contohnya seperti saat penggilingan. Nah, pada bentuk tablet sendiri diperhatikan proses stabilisasi karena menimbulkan panas, terutama saat pengeluaran proses tabletasi ini dari devnya sendiri. Hal ini dapat diminimalkan dengan penurunan kecepatan mesin, di mana dapat dilakukan penentuan parameter proses. Untuk etektik sendiri ini bermasalah jika bentuk sediaannya solid, di mana dapat membatasi menggunakan eksipien agar bahan teknik ini tidak tercampur, tetapi memiliki keunggulan untuk sediaan krim ataupun sirup. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk proses pelarutan, karena bahan eutetik sendiri ini apabila dicampurkan untuk proses sediaan krim ataupun sirup ini dapat mempermudah proses produksi. Selanjutnya kelarutan. Kelarutan sendiri ini meliputi bentuk sediaan. Kita akan membuat sediaannya seperti apa, misalnya suspensi kah atau oral solution. Selanjutnya untuk cairan granulasi. Cairan granulasi ini jangan mencari yang sangat melarutkan zat aktif, tetapi dicari yang melarutkannya biasa. Selanjutnya untuk disolusi sendiri ini meliputi kelarutan itu sendiri. Untuk higroskopis dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama higroskopis, di mana higroskopis ini sifat bahan dapat menarik air dari lingkungan dengan RH tertentu, di mana dibutuhkan pengaturan RH yang sesuai agar tidak menyerap air. Untuk jenis efflorescent sendiri ini, dalam kondisi RH tertentu dia akan menyerap air, dan dalam suhu dan kelembapan tertentu dia akan melepaskan air tersebut. Tetapi untuk yang jenis yang ketiga ini, yaitu deliquescence, ini agak sedikit berbeda, karena bahan ini akan menyerap air dan akan larut dalam air, di mana lama-kelamaan akan berbentuk cair. Contohnya seperti MgCl2 dan juga ranitidin. Untuk yang terakhir ada densitas, yang meliputi sifat alir, di mana sifat alir ini berhubungan dengan ukuran partikel, dan juga load mesin ini meliputi beban mesin atau kapasitas mesin yang dapat digunakan untuk proses produksi. Selanjutnya sifat kimia. Sifat kimia yang pertama ada struktur kimia. Struktur kimia ini dapat memprediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH, dan juga dapat memprediksi kerentanan stabilitas. Di mana untuk RND sendiri ini, struktur kimia dapat ditentukan untuk menentukan sifat bahan termasuk dalam asam ataupun basa. Untuk konstanta ionisasi atau pKa sendiri ini merupakan kemampuan senyawa melepas proton dalam suatu pelarut dalam kondisi yang seimbang.
Misalnya parameter yang digunakan ini satu senyawa yang memiliki pKa 7 kemudian berada dalam lingkungan yang sama dengan pKa-nya. Sehingga hal ini berada dalam kondisi yang setimbang karena 50% berada dalam bentuk terionisasi dan 50% dalam bentuk tak terion. Selanjutnya, untuk gambar yang di bawah ini, asam lemah yang berada di bawah pKa 7 berada dalam bentuk terion dan apabila dinaikkan pH-nya menjadi bentuk terion. Sedangkan kebalikan untuk basa lemah ini pada pKa di bawah 7 dia dalam bentuk terion. Sedangkan apabila pH-nya dinaikkan dia akan menjadi bentuk tak terion. Selanjutnya untuk penerapan pKa sendiri. Penerapan pKa sendiri ini dapat meliputi kelarutan sebagai fungsi pH, penentuan lokasi absorpsi obat, pemilihan dapar, dan pemilihan pengawet. Selanjutnya untuk pengotor, pengotor ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pengotor organik, pengotor anorganik, dan residual solvent. Contohnya seperti pada pengotor organik sendiri ini terkait proses reaksi sintesis obat. Sedangkan untuk pengotor anorganik ini seperti logam yang terikut dari alat produksi. Untuk residual solvent ini merupakan sisa pelarut dari ekstrak cair yang direaksikan atau yang digunakan pada saat produksi tadi. Untuk yang selanjutnya sifat kimia ada log P, di mana log P ini dapat menentukan permeabilitas obat atau absorbesi dan juga dapat menentukan optimasi elemen kromatografi. Di mana log P sendiri ini merupakan koefisien partisi, jadi dapat menentukan penentuan senyawa termasuk dalam lipofil atau hidrofil. Selanjutnya isomer. Isomer ini merupakan senyawa dengan rumus molekul yang sama namun berbeda tata letak yang berpengaruh pada efek farmakokinetika, farmakologi, dan toksikologi. Selanjutnya hidrolisis, di mana hidrolisis ini merupakan gugus fungsi tertentu yang mudah terhidrolisis saat terkena air. Maka untuk solusinya dapat diatasi dengan dilakukan coating atau pelapisan. Selanjutnya di sini ada fotolisis, di mana fotolisis merupakan degradasi akibat paparan cahaya yang pada panjang gelombang tertentu dan apabila mengenai produk ini akan mengabsorbsi pada panjang gelombang tersebut, sehingga terjadi proses fotolisis. Hal ini dapat dicegah dengan dilakukan pengemasan pada produk dengan menggunakan kaca coklat, di mana kaca coklat ini akan mengabsorbsi pada panjang gelombang paparan tersebut dan tidak meneruskan pada produk, sehingga fotolisis dapat dicegah. Untuk sifat biologi sendiri ini ada klasifikasi biofarmasetika atau BCS dan juga keamanan. Untuk klasifikasi BCS ini pengelompokan obat berdasarkan kelarutan dalam air dan juga permeabilitas usus, di mana pada kelarutan yang tinggi berdasarkan BCS ini berbeda dengan kelarutan pada umumnya, karena pada dosis tertinggi ini membutuhkan media air dengan pH tubuh dan juga suhu tubuh. Dan juga dibutuhkan volume yang kurang dari sama dengan 250 ml. Untuk keamanan sendiri ini kita harus mengetahui terlebih dahulu kita akan berhadapan dengan senyawa obat yang poten atau reagen kimia yang seperti apa. Hal ini dapat dilihat dalam material safety datasheet, di mana kita juga harus mempertimbangkan pembuangan limbah ini nantinya akan dibuang kemana. Selanjutnya yang terakhir ada spesifikasi produk. Spesifikasi produk ini dapat meliputi dapat digunakan acuan monografi. Pada Indonesia sendiri, kita dapat mengacu pada Farmakope Indonesia, tetapi kita juga dapat melihat pada USP dan buku acuan lainnya. Untuk obat komparator sendiri ini dapat bentuk sediaan yang sama, sifat fisika, kimia, biologi yang sama, Brick score, dan juga komposisi. Untuk obat pediatrik yang digunakan untuk anak ini, kita harus mempertimbangkan obat ini harus tertutupi rasa pahitnya dengan penambahan pemanis dan juga dapat dibutuhkan eksipien khusus karena organ dan pencernaan anak ini belum sempurna.
Selanjutnya yang terakhir ada average, di mana average sendiri ini dibagi menjadi tiga, yaitu container average, manufacturing average, dan juga stability average. Average ini merupakan sejumlah bahan tertentu yang sengaja ditambahkan agar pasien mendapatkan kadar yang sesuai. Untuk container sendiri, volume yang dipipet diharapkan sesuai dengan etiket atau label. Misalnya pada sediaan sirup, larutan yang dimasukkan itu dilebihkan sedikit untuk memperoleh volume yang sama dengan etiket. Untuk manufacturing average sendiri ini terkait susut atau penempelan pada bahan atau wadah alat yang digunakan, sehingga perlu ditambahkan penimbangan zat aktif untuk mendapatkan kadar 100%, karena dikhawatirkan sisa yang menempel ini akan mengurangi kadar yang seharusnya. Selanjutnya, untuk stability average ini merupakan bobot kadar zat aktif yang ditingkatkan. Hal ini tidak dapat digunakan untuk obat fresh product, tetapi dapat digunakan untuk produk multivitamin karena memiliki rentang persyaratan yang cukup lebar daripada pada obat yang fresh product. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.